Selamat siang teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat. Senang sekali hari ini kita kembali berjumpa di Ruang Buku. Tentunya akan kembali membahas seputar buku, baik review ataupun diskusi. Hari ini kita akan mereview sebuah novel yang aku saranin banget harus kamu baca dan harus menjadi bacaan wajib yang harus kamu baca. Tentu ada berbagai alasan yang membuat aku bisa ngerekomendasiin kalian semua untuk baca buku ini. Tapi sebelum untuk mengulas banyak hal terkait dengan kenapa harus baca novel ini dan apa isinya, kita akan membahas sedikit. My youngest heartless, so they ain't playing no games. We really want him dead, he got hit up close range. He fucked up in the head, he wanna see some more brains. Pembukaan terkait dengan novel ini. Novel ini judulnya City of Joy atau Negeri Bahagia. Novel ini merupakan novel karya Dominique Clapiers yang diterjemahkan oleh Wardah Hafidz. Buku ini terbit tahun 1992, udah lama banget ya, tapi meskipun udah lama, isinya tetap kece dan tetap enak banget untuk dibaca. Bukan hanya enak, tapi juga memberikan banyak sekali nilai-nilai yang harus kita tahu gitu. Karena di dalamnya menguak suatu hal yang benar-benar terjadi, alias kisah nyata. Novel ini tebalnya itu 767 halaman. Tapi saya yakin ketika kalian membaca nggak akan kerasa membaca novel setebal 167 halaman ini. Novel ini banyak sekali sampulnya. Ada sampul wanita India, seorang anak wanita memakai sari tersenyum, kalau nggak salah madep kiri menggunakan sari. Terus ada juga seorang laki-laki yang sedang membawa seorang wanita, ada juga seperti foto angkong seperti itu. Tapi dari semua sampulnya yang paling aku suka adalah yang ini. Aku suka banget dengan sampul yang ini, terbitan Bentang Pustaka, karena tampilannya nggak terlalu mencolok, nggak dengan warna-warna yang cerah. Menurut subjektivitas aku yang suka dengan warna-warna gelap, ini sampul bagus banget. Pertama kali aku dapet novel ini, aku lihat sampulnya gelap, tapi ada yang menarik, kayak semacam ada cahaya yang berusaha untuk masuk ke dalam warna gelapnya gitu. Jadi semacam ada kesedihan yang memang harus dijalani, tapi ada kebahagiaan yang ada di dalamnya gitu. Jadi antara kebahagiaan dan kesedihan berjalan beriringan. Kemudian ada penarik angkong. Buat teman-teman yang belum tahu, angkong itu adalah suatu alat transportasi di India yang bentuknya mirip dengan beca atau delman. Bedanya, kalau beca itu dikayuh dengan sepeda di belakangnya, kalau angkong itu tidak menggunakan sepeda, tidak menggunakan roda sepeda, kemudian tidak dikayuh juga. Pun sama dengan delman, ada kesamaannya dari tempat untuk menampung penumpangnya. Bedanya kalau delman ya itu ditarik oleh kuda, sementara angkong itu ditarik oleh manusia. Para penarik angkong di India itu juga sering disebut sebagai manusia kuda, karena menarik bebannya itu benar-benar menggunakan badannya gitu, tidak tanpa bantuan apapun. Novel ini ditulis oleh Dominique Clapiers yang lahir bulan Juli 1937, udah tua juga ya. Mungkin sekarang udah umur berapa? Di atas umur 50 ya, sudah di atas umur 50. Yang dia dokumentasikan dari hasil penelitiannya selama 2 tahun di Kalkuta, salah satu kota di Benggala, India, yang sangat patut untuk direnungi, didiskusikan. Si Dominique ini seorang berkebangsaan Prancis, dia seorang filsuf, seorang jurnalis, seorang pengarang juga, seorang penulis. Pokoknya benar-benar seorang yang cerdas tentunya ya. Karena setelah menulis buku ini, dia banyak mendedikasikan hasilnya itu untuk kepentingan warga Kalkuta. Kenapa buku ini begitu menarik dan harus dibaca? Yang pertama,
Buku ini terjual lebih dari 6 juta kopi, atau kalau yang saya baca di website itu sudah mencapai 7 juta kopi. Mungkin di tahun ini sudah mencapai 8 juta kopi lebih ya. Kemudian buku ini diterjemahkan dalam 31 bahasa. Salah satunya bahasa Indonesia, tapi bahasa aslinya, bahasa di mana kebangsaan si Dominic adalah Prancis. Jadi bahasa aslinya Prancis dan diterjemahkan ke dalam 31 bahasa. Tentunya di berbagai negara di dunia ini ya. Itu hal penting yang membuat novel ini harus dibaca. Selanjutnya ada lagi hal-hal yang menjadi kenapa sih novel ini harus dibaca. Novel ini banyak mendapat pujian dari berbagai kalangan, baik dari New York Times ya, New York Times, New York Post, kemudian dari Washington Post, kemudian dari misioner Jesuit di Kalkuta, penerbit Munich di Jerman, kemudian dari Los Angeles Times, pokoknya banyak banget. Ada dari Israel, London, Jerman, Inggris, Amerika, semua memberikan pujian yang baik untuk buku ini. Saya bacakan salah satunya. Ini dari New York Post. Ada pahlawan di setiap senti karya kisah ini. Karena di lubuk penderitaan Kalkuta, dia juga menemukan tawa, cinta, keindahan, dan banjir kebahagiaan spiritual. Dengan novel ini, Dominic mengubah hidup dan nilai ribuan orang di seluruh dunia. Memang aku rasain itu juga gitu. Ketika kita baca buku ini, ada banyak hal yang mengubah sudut pandang kita, mengubah perspektif kita tentang arti hidup ini. Ada juga dari ini, saya menarik untuk membacakan Uskup Roger dari Prancis. Dia mengatakan bahwa negeri bahagia telah membuka cakrawala saya. Setelah membaca buku yang dahsyat ini, masalah-masalah pribadi kita tampak tak berarti. Jadi memang ketika membaca buku ini, problem atau masalah-masalah yang kita hadapi di keseharian ya mungkin kita merasa sudah paling menjadi orang yang paling susah gitu. Ketika baca buku ini tuh nggak ada apa-apanya, bener-bener nggak ada apa-apanya. Selanjutnya ya, ada suatu cerita yang diceritakan oleh si Dominic setelah dia menerbitkan buku ini. Suatu ketika dia sedang ingin pergi dari apartemennya yang ada di Perancis untuk menuju bandara. Tiba-tiba datang seorang nenek ya menemuinya, mengatakan bahwa aku jauh-jauh dari daerahku naik kereta untuk menemuimu. Aku ingin menulis surat wasiat dari hartaku untuk kemudian aku serahkan kepada para penduduk Anand-Nagar yang ada di Kalkuta yang telah kau tulis dalam buku ini. Gitu. Jadi si nenek itu habis baca buku ini, dia langsung mewariskan seluruh warisannya untuk para penghuni Anand-Nagar. Selain itu juga ada yang menarik lagi, si Dominic bercerita bahwa aku pernah dikirimkan sepasang cincin kawin yang bertuliskan bahwa jual saja cincin kami ini, akan lebih berguna ketika engkau memberikannya kepada warga Anand-Nagar di Kalkuta daripada berada di jari manis kami. Itu peristiwa-peristiwa yang mungkin sedikit dari banyak hal yang dialami oleh si Dominic setelah menulis buku ini. Oke, selanjutnya aku akan sedikit membahas secara garis besar isi dalam novel ini itu apa. Tapi tentu nggak semuanya, karena kalau semuanya tentunya nggak surprise lagi ya. Nggak bakal dapetin suatu hal yang nanti alurnya ke sini ya, jalan ceritanya ke sini gitu. Kalian harus membaca sendiri supaya kalian menemukan perspektif dari diri kalian sendiri gitu. Aku hanya berusaha untuk memberikannya secara garis besar. Secara umum, novel ini menceritakan tentang perjalanan seorang misionaris yang bernama Kowalski. Ya, Kowalski, dia menjadi misionaris yang awalnya dia mengira akan ditugaskan ke Amerika, tapi ternyata dia ditugaskan ke India. Nah, awal niatnya ingin menjadi misionaris, ternyata ketika sampai di India, dia membaktikan hidupnya untuk orang-orang miskin. Jadi, karena melihat keadaan realitasnya pada saat itu, dia mengubah tujuannya. Yang awalnya berusaha untuk mengkristenkan orang-orang Hindu, berubah menjadi untuk
membaktikan dirinya kepada rakyat miskin. Nah, selain itu juga, novel ini menceritakan tentang seorang petani yang bernama Hansaripal. Petani yang awalnya bekerja dengan baik di kampungnya, karena ada suatu permasalahan dia harus pindah, dia harus hijrah ke kota Kalkuta, yang ternyata di sana dia mendapatkan suatu realitas yang tidak pernah dia bayangkan. Secara umum menggambarkan tentang seperti itu. Yang nantinya baru masuk ke problem A, problem B, problem C yang berkaitan dengan agama, tentang kemanusiaan tentunya, tentang cinta, pengorbanan, kemudian tentang perpolitikan, keadaan birokrasi yang berantakan, semua terbungkus dalam novel ini. City of Joy atau Negeri Bahagia ini mengisahkan tentang kaum paria yang menyentuh, menggugah, dan begitu mengobarkan semangat. Jadi di dalamnya ini menceritakan bagaimana keadaan di Kalkuta. Kalkuta ini awalnya itu sebuah rawa dulunya ya, sebuah rawa yang kemudian direklamasi, yang akhirnya menjadi kota paling padat, kota metropolitan yang sangat sibuk, hilir mudik segala pekerjaan. Pokoknya ibarat kota kayak Jakarta tapi lebih padat lagi gitu, lebih padat lagi. Dan salah satu daerahnya itu ada namanya Ananagar. Nah, Ananagar inilah yang disebut sebagai negeri bahagia. Namanya negeri bahagia, tapi di dalamnya itu benar-benar menggambarkan suatu hal yang sangat miris sebenarnya, sangat miris sekali. Tapi dari segala kesulitan itu muncul banyak sekali keajaiban di dalamnya. Kalkuta itu kota yang sangat bengis kalau melihat di buku ini. Hansaripal yang mengatakan bahwa Kalkuta itu kota yang sangat bengis. Jadi kalau panas, dia itu panas sekali, benar-benar panas banget, karena di sana nggak kayak di Indonesia ya, banyak pepohonan kayak gini, enggak. Dan kalau hujan, itu pasti mereka kebanjiran. Dan yang parahnya lagi, di sana itu saluran airnya sangat buruk. Jadi kalau hujan positif banjir. Dan yang paling menyedihkan adalah ketika banjir, itu semua kotoran pasti meluap. Parahnya di sana itu orang membuang hajat di sembarang tempat. Jadi di got, kemudian di pinggir-pinggir jalan dan lain-lainnya. Karena memang tidak ada fasilitas umum yang memadai gitu. Kemudian di sana juga langganan angin topan, tornado. Jadi lengkap sudah penderitaan mereka di sana itu. Yang paling saya ingat ya, itu pada saat hujan. Jadi pada saat hujan itu kan banjir. Jadi di Kalkuta itu para pengidap penyakit lepra, kalau yang belum tahu lepra itu bisa kamu cari di Google. Agak ngeri ya ngelihatnya. Para penyandang penyakit lepra itu di sana itu diasingkan. Jadi ada sebuah daerah khusus yang itu khusus buat orang-orang yang lepra, bukan daerah ya, tempat khusus itu khusus buat orang-orang lepra. Suatu ketika ada salah satu dari orang yang mengidap penyakit lepra itu akan melahirkan. Itu malam-malam. Jadi kemudian seorang misionaris ini, dan juga ada nanti masuk tokoh baru, seorang dokter dari Amerika menjadi relawan di sana, ditelepon untuk membantu persalinannya. Jadi mereka malam-malam itu ya jalan dari tempat mereka tinggal ke tempat pengungsian para kaum penderita lepra itu. Jalan malam-malam, gelap. Satu lagi di sana itu lampunya sangat minim. Jadi kalau malam tuh gelap. Di tengah hujan mereka jalan ke sana ya, jalan ke sana. Kan kalau banjir nggak kelihatan tuh ada lubang atau apa. Nggak sengaja kakinya masuk lubang, dan ternyata itu lubang seperti got, karena dalam jadi sampai tenggelam, dan parahnya airnya itu karena udah bercampur dengan kotoran dan lain-lainnya, airnya itu sampai warna hitam. Jadi aduh, gue baca buku ini kayak ada mau muntahnya ya, karena memang digambarin itu jelas banget gitu, gimana penderitaan mereka, gimana kotornya, gimana joroknya, segala macam itu digambarin banget gitu. Kemudian akhirnya berhasil, anaknya lahir dengan selamat. Para penulisnya ini nulis berbagai peristiwa itu benar-benar
kayak kenyataan, kayak bener. Jadi ketika kita baca nih, di saat mereka sedang mengalami musim panas, kita berasa kayak kita hidup di sana dan kita ngerasain panasnya kayak mana. Pun ketika banjir, kita ngerasa banjirnya itu bener-bener kayak kita ngerasain. Ini yang menarik banget sih, Dominic ini nulisnya ini luar biasa. Nah, kemudian nggak sampai situ doang penderitaan mereka di Kalkuta, ya, di kota salah satu kota yang ada di India ini. Tapi juga di sana itu merebak berbagai macam penyakit yang kalau diibaratin seperti api yang membakar ranting pohon. Jadi memang rata-rata di sana manusia ya pasti kena penyakit yang jelas bukan penyakit biasa gitu. Jadi di sana kebanyakan orang tuh nggak sampai umur 40 tahun karena bergulat dengan berbagai penyakit. Salah satunya itu yang paling banyak merenggut itu penyakit TBC gitu. Tapi selain itu juga penyakit-penyakit lainnya yang banyak juga dijumpai itu sampar, polio, kemudian lepra, kemudian busung lapar. Itu banyak banget dirasain oleh para penduduk Kalkuta. Nah, parahnya lagi di sana itu korupsi itu merajalela banget gitu. Bukan hanya pihak birokrasi aja yang korupsi, tapi juga polisi, kemudian medis. Jangan harap di sana ketika kita sakit terus kemudian langsung ditanganin, itu enggak. Semua butuh uang. Jadi di sana itu segalanya butuh uang. Kalau nggak ada uang, nggak bakal dianggap sebagai manusia. Makanya ini yang menyebabkan banyak sekali orang-orang di sana yang mati di kaki lima, di pinggir jalan, di got, yang sama sekali nggak dipeduliin gitu. Bahkan ada suatu kata-kata bahwa anjing diperlakukan lebih baik daripada manusia di kota itu. Nah, dari keadaan ini juga lah yang kemudian nanti lahirlah seorang wanita suci, biarawati, yaitu Bunda Teresa. Di buku ini digambarkan juga sedikit tentang kisah Bunda Teresa yang menggugah hati banget. Seorang biarawan yang aku rasa pantas sekali untuk disebut sebagai wanita suci, sangat menginspirasi, menggugah hati nurani kita ya, terkait dengan kesusahan yang dialami oleh saudara kita di Kalkuta. Oke, kemudian dari semua bentuk kesengsaraan yang udah dirasain oleh mereka, ternyata di sana itu penuh dengan cinta. Jadi di segala keterbatasan yang mereka rasain itu berbarengan dengan rasa cinta dan rasa tolong menolong. Jadi warga Kalkuta itu benar-benar toleransinya tinggi, cintanya itu kepada sesama luar biasa, dan juga tolong menolongnya itu nomor 1 gitu. Nggak tahu dari mana kebiasaan itu bisa terjadi, tapi yang jelas itu merupakan hal yang akan kita temui sehari-hari di sana. Hal-hal seperti itu rasanya sudah menyetubuh ya. Iya, sudah apa ya? Sudah masuk ke dalam dirinya, sudah menjadi kesadaran yang udah spontan aja dilakuin seperti itu, saling berbagi dan lain-lainnya. Jadi secara garis besar, kisah dalam novel ini mengajarkan kita untuk tetap semangat, tetap berbagi, tetap memberikan cinta kita kepada siapapun tanpa alasan apapun gitu. Tidak peduli apa yang kita rasakan, seberapa berat yang kita pikul, seberapa sakit yang kita rasakan, cinta itu wajib kita berikan kepada semua orang gitu. Kira-kira mungkin itu yang bisa aku sampaikan terkait dengan novel City of Joy atau Negeri Bahagia ini. Untuk selebihnya, tentu kalian akan menemukannya sendiri di dalam novel ini ketika kalian baca. Info ini tentu sangat bermanfaat, jangan lupa share dan dukung akun ini dengan cara klik subscribe. Terima kasih teman-teman, sampai bertemu di episode selanjutnya.